Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga di weekend ini berbahagia, dan yang baru sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja beraktivitas mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Jadi komentar dari pelatih Filipina, dia mengatakan para pemain saya masih memiliki motivasi 100% untuk bertarung. Kami telah mencapai tahap akhir penyisian grup dan masih memiliki peluang untuk menang. Jika Filipina bertarung seperti tim Vietnam, kita masih bisa menang melawan tim Indonesia. Memang saat Filipina melawan Vietnam, permainannya cukup bagus. Malah justru passing-passingnya tim Indonesia itu kalah. Nah ini kata dari pelatih Filipina Albert Capes. Dia telah baguslah dalam menghadapi Vietnam. Maka dari itu menghadapi timnas Indonesia di Stadion Manahan Solo, meski Indonesia bermain di kandang sendiri, namun Filipina percaya diri bisa kalahkan tim Indonesia. Namun di sisi lain, kekalahan atas Vietnam di match terakhir kemarin tentu akan membuat Sintayong menargetkan kemenangan di laga hidup atau mati nanti malam ya. Jadi Sintayong mungkin tak akan lagi merotasi para pemainnya dan akan menggunakan skuad terbaiknya guna mengincar banyak gol. Karena sekali lagi yang sudah ditekankan oleh Pak Erick Thohir, jika ingin lolos ke babak semifinal wajib menang atas Filipina. Meski di Piala AFF tahun ini tim Indonesia nggak ditargetkan menjadi juara, namun ini adalah pertarungan harga diri bangsa. Apalagi tim Indonesia sedang seksi-seksinya ya. Usaha timnas senior kita mampu bersaing di babak ronde ketiga Piala Dunia tahun 2026. Memang harus diakui kalau jika pernah melatih tim Indonesia, mungkin kita tentu bisa sampai perkembangan sekarang ini kalau misalnya Sintayong tidak melatih di Indonesia. Nah, jadi hal inilah yang kita harus sadari, jangan dikit-dikit out Sintayong. Karena dengan ada Sintayong, bakat-bakat muda seperti Rizky Ridho ataupun Marcelino di level yang seperti ini sebelumnya kita tahu tidak pernah muncul ya. Kalau timnasnya lebih banyak diisi pemain-pemain afkiran ya dulu, mohon maaf bahasa afkiran karena sepuh-sepuh, ini adalah hal yang wajar ya. Jadi kalau main di tingkat ASEAN pun babak belur, bahkan oleh rival-rival ASEAN ya, itu pun suka sering diledek ya. Dan Sintayong sudah mengubah banyak hal, terutama sistem potong generasi yang membuat timnas Indonesia punya fondasi kuat ya. Dan ini adalah teknik yang bagus, tentu ini merupakan hal yang sangat fundamental. Nah, saat di Piala Asia U23 ya, di mana sebagian besar pemain yang ada adalah mereka yang tercatat sebagai pemain timnas senior. Namun semua juga harus paham pemain seperti Rizky Ridho, Marcelino, Witan, Egy semua enggak unjuk gigi di dalam AFF tahun 2024 ini. Ya, jadi kita membuat rotasi pemain muda yang harus kita mainkan ya. Karena apa? Karena pemain-pemain yang sudah malang melintang ya, seperti Egy segala macam, itu kan udah kematangan permainan sudah nggak usah ditanya lagi ya. Jadi sekarang untuk posisi Ridho dan posisi Nadio segala macam itu kan, nah, itu adalah hal yang yang sudah kita punya semacam kayak stok pemain-pemain yang sudah masak di dalam tim nasional.
itu kerja yang sangat bagus. Nah, kalau kita bahas ya masalah Sri Ridho, sekarang banyak ya, tim-tim luar, ada kabarnya Real Madrid, Jepang segala macam udah mengincar karena memang Ridho ya, sudah bagus ya. Nah, dulu tidak sebagus sekarang, tapi karena kepercayaan yang terus diberikan oleh Sintayong ya, kita lihat sendiri sekarang Ridho bahkan tetap bisa bersaing ya, di lini belakang ya, walaupun nama-nama pemain yang merumput di Eropa seperti JJS segala macam, Ridho tetap dipercaya karena memang kemampuannya. Dia mau berkembang dan belajar dari segala kesalahan yang dilakukan. Dan kini menjelang melawan Filipina ya, memang Ridho tidak dipakai, tapi kita doakan untuk pemain-pemain bisa meniru seperti Marcelino atau Sri Ridho itu terus belajar. Nah, sekarang Sintayong ya, dengan adanya AFF dengan hasil yang kurang baik mulai disudutkan karena dirinya gagal membawa Indonesia kalahkan Kamboja dan justru kalah dengan Vietnam di Piala AFF tahun 2004. Tapi kocaknya kalah atau imbang tetap kena semprot. Sintayong nggak habis pikir juga ya. Jadi banyak yang menyudutkan Sintayong, bahasanya Sintayong out ya, jika gagal membawa timnas ke semifinal Piala AFF tahun 2004. Namun begitu kita tahu sendiri bagaimana Coach Jin bekerja semakin semangat ya, semakin diremehkan, semakin pula dia serius ya, untuk menangani timnas Indonesia. Dan kemungkinan besar di laga melawan Filipina nanti malam, Coach Jin akan memakai sekuat terbaiknya. Apalagi Pak Erik sendiri tiba-tiba memberikan target untuk wajib menang atas Filipina yang akan berlaga di Stadion Manan Solo nanti malam ya. Kita semua menunggu dengan rasa was-was apa yang akan terjadi nanti malam. Ya mudah-mudahan dengan sekuat yang ada kita bisa menang lawan Filipina dan bisa masuk ke semifinal ya. Tapi perlu ketahui Myanmar lawan Vietnam ya harus kalah ya, harus kalah atau draw, tetap kita yang masuk ke semifinal. Ya saya pikir itu. Terima kasih. Kita semua berdoa, kita semua mendukung nanti malam. Terima kasih. Merdeka.